Perkenalkan, saya Bagus Hawa dari Prodi Farmasi akan mempresentasikan statistika farmasi. Kita masuk pada definisi uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance adalah sebuah metode yang digunakan untuk menguji persamaan 3 atau lebih rata-rata populasi dengan menganalisis variansi. ANOVA merupakan salah satu metode atau uji hipotesis yang digunakan pada statistika parametrik. Dalam uji ANOVA, sampel harus diuji secara acak, data sampel yang digunakan berdistribusi normal, populasi dan data yang diamati harus independen, standar deviasi atau varian sama. Di sini uji ANOVA satu arah digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan mean antara 3 kelompok atau lebih. ANOVA satu arah hanya mempunyai satu variabel bebas. Hipotesis pada one-way ANOVA yang dapat dibentuk berupa null hipotesis atau HO dan alternatif hipotesis atau H1. Bentuk hipotesis pada one-way ANOVA secara umum disesuaikan dengan dua pernyataan berikut. HO sama dengan N1 sama dengan N2 sama dengan N3 sama dengan NN. H1 sama dengan rata-rata kelompok tidak sama. Proses pengujian uji ANOVA. Pengerjaan uji ANOVA secara umum terdapat pada tahapan atau langkah-langkah berikut. Hitung rata-rata setiap kelompok, hitung rata-rata data untuk ketiga kelompok, melakukan perhitungan jumlah kuadrat dan atau sum square SSD, SSE, dan SST, menentukan nilai derajat bebas atau degrees of freedom, DF1 dan DF2, melakukan perhitungan kuadrat tengah atau mean square, MSB dan MSE, mencari tes statistik, F-hitung, mencari nilai kritis, F-tabel dengan signifikansi alfa serta derajat bebas, V1 sama dengan DF1 dan V2 sama dengan. Uji ANOVA 2 arah merupakan salah satu bentuk alat tes statistik untuk uji signifikansi. Tabel two-way ANOVA digunakan untuk menganalisis data kelompok dengan banyak variabel bebas. Lebih dari satu dalam tabel ANOVA 2 arah terdapat rumus hitung untuk menghitung jumlah kuadrat derajat bebas, kuadrat rata-rata, dan nilai F-hitung. Langkah-langkah bisa dilihat dalam slide. Uji ANOVA 3 arah adalah alat analisis statistik yang digunakan ketika menangani 3 variabel independen. Ini digunakan untuk menyelidiki pengaruh utama setiap faktor terhadap variabel terikat dan juga pengaruh gabungannya. Rumus dan keterangan bisa dilihat di slide. Untuk soal uji ANOVA manual, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap penggunanya. Data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit. 4 jenis kartu kredit dibandingkan. Jika dengan alfa sama dengan 0,05, apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit pada bisa dilihat dalam tabel. Jumlah keseluruhan nilai T sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 sama dengan 55 tambah 61 tambah 91 tambah 52 sama dengan 261. SSE sama dengan SST kurang SSB sama dengan 279,658 kurang 149,08 sama dengan 130,6. Uji hipotesis bisa dilihat. Contoh soal ANOVA menggunakan Minitab. Studi kasus, kami tertarik untuk membandingkan rata-rata biaya awal dari 5 jenis bisnis. Hipotesis 0 HO sama dengan N1 sama dengan N2 sama dengan N3 sama dengan N4 sama dengan N5. Hipotesis alternatif atau HA, setidaknya 1 dari 5 mean berbeda dari mean lainnya. Uji apakah data untuk setiap level terdistribusi normal. Yang pertama, klik start, statistik dasar, ringkasan grafis. Yang kedua, jendela baru bernama ringkasan grafis muncul. Yang ketiga, pilih biaya sebagai variabel. Yang keempat, klik di kotak kosong tepat
di samping berdasarkan variabel dan bisnis. Muncul di kotak daftar di sebelah kiri, pilih bisnis sebagai berdasarkan variabel. Ke-6, klik OK. Ke-7, hasil normalitas muncul di bisa teman-teman lihat di slide. Nilai P lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu kami gagal menolak hipotesis 0 bahwa data terdistribusi normal karena nilai P uji normalitas untuk 5 kumpulan data lebih tinggi dari tingkat alfa 0,05. Kami gagal menolak hipotesis 0 dan mengklaim bahwa biaya awal untuk salah satu dari 5 bisnis terdistribusi secara normal. Jika salah satu dari 5 kumpulan data tidak terdistribusi normal, kita perlu menggunakan metode pengujian hipotesis lain selain ANOVA satu arah. Dalam contoh ini, 5 kumpulan data terdistribusi secara normal, namun jika salah satu dari hipotesis tersebut tidak terdistribusi normal, kita perlu menggunakan uji hipotesis lain. Langkah kedua, uji apakah varians data pada setiap level sama dengan varians pada level lainnya. Yang pertama, klik Start, uji varians yang sama. Yang kedua, jendela baru bernama Test of Actual Variance muncul. Yang ketiga, pilih biaya sebagai respon. Yang keempat, pilih bisnis. Yang kelima, klik opsi. Keenam, pilih gunakan tes berdasarkan distribusi. Yang ketujuh, OK untuk menutup jendela opsi. Ke-8, klik OK untuk menjalankan tes. Ke-9, hasilnya muncul di jendela. Gunakan uji Bartlett untuk menguji variansi yang sama antara 5 level dalam kasus ini karena terdapat lebih dari 2 level dalam data dan data pada setiap level terdistribusi normal. Nilai P uji Bartlett adalah 0,777, lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Jadi kami gagal menolak hipotesis 0 dan kami mengklaim bahwa varians dari 5 kelompok adalah sama. Jika varians tidak semuanya sama, kita perlu menggunakan metode pengujian hipotesis lain selain ANOVA satu arah. Jika pengujian ini menunjukkan bahwa setidaknya satu varians berbeda, maka kita perlu menggunakan uji hipotesis berbeda untuk mengevaluasi main kelompok. Langkah ketiga, uji apakah rata-rata data pada setiap tingkat sama dengan rata-rata pada tingkat lainnya. Yang pertama, klik Start, ANOVA satu arah. Yang kedua, jendela baru bernama Analisis Varian satu arah muncul. Ketiga, pilih biaya sebagai respon. Yang keempat, pilih bisnis sebagai faktor. Yang kelima, klik penyimpanan. Keenam, centang kotak di samping sesuai garis. Yang ketujuh, klik OK untuk menutup jendela penyimpanan. Yang kedelapan, klik OK. Kemudian hasil ANOVA muncul di jendela sesi, respon yang dipasang dan residunya disimpan dalam tabel. Langkah keempat, uji apakah residu terdistribusi normal. Yang pertama, klik Start, statistik dasar, ringkasan grafis. Yang kedua, jendela baru bernama ringkasan. Yang ketiga, pilih resi sebagai variabel. Yang keempat, klik OK. Yang kelima, hasil uji normalitas muncul di nilai P uji normalitas adalah 0,255, lebih besar dari tingkat alfa 0,08 dan kami menyimpulkan bahwa residu berdistribusi normal rata-rata residunya adalah 0,0000. Dalam urutan waktu kita dapat memplot grafik IR untuk memeriksa independensi. Jika tidak ada titik data pada bagian IR yang gagal dalam pengujian apapun, residunya tidak bergantung satu sama lain. Jika residu tidak sesuai urutan waktunya, grafik IR tidak dapat memberikan kesimpulan yang dapat diandalkan mengenai independensi. Klik Start, bagian kendali, bagian variabel untuk individu IMR. Yang kedua, jendela baru
individu moving range card muncul. Ketiga, pilih resi 1 sebagai variabel. Keempat, klik OK. Selanjutnya kami memeriksa untuk menentukan apakah residunya independen satu sama lain di Minitab. Kami menggunakan diagram kendali individual moving range. Di sini disebut IA. Untuk menentukan independensi, jika titik-titik data berada dalam kendali atau tidak gagal dalam pengujian data kendali apapun, kita dapat menyimpulkan bahwa residunya independen. Tidak ada tes yang gagal, oleh karena itu residunya independen. Langkah 6, plot residu versus nilai yang sesuai dan periksa apakah terdapat pola sistematis. Yang pertama, klik grafik plot sebar. Yang kedua, jendela baru bernama scatter plots muncul. Yang ketiga, klik OK. Yang keempat, jendela bernama scatter plot simple muncul. Pilih resi sebagai variabel Y.